Lu nggak di pin itunya bang? Apa? Misal lu lagi live apaan sekarang, terus lu bikin komentarnya dulu sini. Lu live-nya apa? Terus gue harus itu dong. Iya, ambil aja ini dulu. Gimana, Nggak apa-apa. Gimana? Bikin komentarnya. Misalnya apa nama acaranya? Amarcord. Denger gak? Gue kan harusnya pakai ini ya. Biar orang tahu acaranya apa. Amarcord. Terus siapa yang mau ngituin? Sini, lu ketik dulu Amarcord bersama Angga Wida. Nggak usah lah. Enggak, biar orang tahu. Biasanya gitu. Duha juga gitu. Apa namanya? Amarcord bersama Angga. Kawan bicara. Gini. Iya, udah post. Gue harus Entar. pin. Udah. Terus kenapa? Dia walaupun orang like banyak, dia tetap di bawah. Jadi orang tahu. Oh gitu. Nggak denger gue gak? Coba. Halo? Kedengeran? Halo. Halo, ya selamat sahur hari ini, hari kedua puasa teman-teman. Kita balik lagi ke program Archipel Amarcord. Sebentar. Ini Widiasih. Mungkin saya juga pengen infokan sebentar tentang acara ini, Amarcord program ini. Yang sebenarnya diambil dari filmnya Federico Fellini, sebuah film tahun 73. Halo Anggra. Halo. Ya. Kayak Ya film tahun 73 ya. Kedengeran nggak? Kedengeran. Halo. Filmnya ya Amarcord ini diambil dari judul program ini. Amarcord diambil dari filmnya Federico Fellini, sebuah film Italia tahun 73 yang artinya tuh kalau dalam dialek bahasa Rimini, kampung halamannya si Fellini, artinya I remember atau aku ingat gitu. Ya film itu sedikit tentang film itu tentang nostalgia dan kesenangan. Jadi dia mencoba untuk merekonstruksi masa kecilnya orang-orang yang dia kenal, orang-orang di sekitarnya, keluarganya, teman-temannya, atau penduduk di sekitar kota itu. Yang sebenarnya program ini juga untuk merespons situasi kondisi social distancing saat ini. Karena karena ya pokoknya kita akan ngomongin film selama bulan Ramadan ini. Pengennya sih sampai malam takbiran kalau mungkin. Dengan kawan bicara yang ngomongin tentang jarak juga, jadi konteks dengan social distancing ini. Ngomongin film itu kayak ngomongin tentang mencintai dari jarak kayak gitu. Karena ya kalau kita lihat nih, saya sama Anggra di sebelah sana, saya di sebelah sini. Kita bisa suka atau cinta sama film gitu, atau punya hobi atau passion sama film itu karena kita suka atau benci, atau bisa ingat juga sama film itu karena akan suatu karakter, akan suatu lokasi atau suatu peristiwa gitu, yang dimana peristiwanya itu udah berlangsung di masa lampau, yang bikin juga udah meninggal, terus juga kita nggak kenal orangnya, dan itu terjadi di belahan dunia lainnya kayak gitu. Jadi to love at a distance gitu. Kalau Anggra sendiri sebenarnya adalah ya anggota Forum Lenteng juga. Dia salah satu selektor dalam sesi kompetisi internasional Archipel. Dia dulunya bergabung waktu itu pernah jadi volunteer di Archipel tahun berapa ya Anggra ya? 2016 ya? Sorry, kok baterainya
Charles. Halo, sebentar. 2015, 2016. 2016. Oh iya, tapi suara lo kayaknya agak-agak delay keterimanya di sini. Suara gue delay nggak di sana? Delay ya? Masuk ke ituan lo? Begitu. Enggak, gue mau tahu aja responsnya dia. Mendengar gue udah sampai mana? Oke. Halo Yuki. Itu lu pakai akun internet yang mana? Oh. Ini nggak bermasalah dikit pas nggak aman. Halo. Apa gue harus disituin? Punya siapa ya? Halo. Kedengeran nggak Yuk? Sekarang kedengeran sih. Tadi sorry keputus. Padahal gue udah pakai wifi. Halo. Ya. Ya. Halo, Anggra. Halo. Iya nggak apa-apa. Halo, kedengeran kok. Kedengeran. Iya. Tadi sorry. Tadi pas lagi putus itu pas lu mulai ngomong yang tadi habis gue perkenalkan kalau lu bergabung waktu itu awalnya jadi dari volunteer Archipel ya tahun 2016 ya. 16 ya, Oh. 2016. Iya. Ya mungkin lo mau cerita dulu. Waktu itu kan sebenarnya kalau di Archipel sendiri kita memang setiap tahun itu kan ini ya pasti kalau menyaring volunteer itu diwawancara sebelumnya memang calon volunteer itu pasti kirim CV dulu lewat submission yang di website kita sama aja kalau kalian mau submit film ke website kita juga gitu. Dan biasanya kita juga minta CV atau mungkin lebih spesifik lagi favorit film calon volunteer Archipel tuh apa sih gitu. Biasanya 5 kita minta gitu. Jadi gue ingat waktu itu kalau Anggra itu film-film favorit yang dia pilih 5 itu kayaknya nggak ada sesuatu yang wah ini kayaknya nggak tertarik banget sama film. Maksudnya ya film-film yang biasa aja kayaknya. Maksudnya film-film yang komersil gitu-gitu. Sedangkan dia daftar ke suatu festival film eksperimental dan documentary film festival gitu. Tapi waktu itu yang gue ingat juga tapi pengalaman dia bekerjanya itu kayaknya cukup Spartan kayaknya. Pernah jadi translator di mana gitu. Jadi waktu itu coba dulu deh gitu. Kelas pekerja. Iya. Jadi memang kalau dilihat dari film-film favoritnya waktu dia submit ke sebagai volunteer Archipel tuh kayaknya memang ya orang yang maksudnya ya common people gitu, bukan common people, bukan maksudnya orang yang nggak punya ketertarikan sama film yang serius gitu. Kok bisa nyangsang gitu ke Archipel gitu daftar jadi ya kan terus apa memang Iya.
kayaknya pengalamannya tapi oke gitu secara berorganisasi atau gitu, jadi ya boleh lah. Ternyata ya memang waktu itu dia ditempatkan sebagai reporter gue ini gitu. Iya. Nah iya, terus waktu itu lu tuh mereportase ini ya tahun 2016 ya, kayak keynote speech-nya Ruth Noack. Dia waktu itu salah satu juri. Ruth Noack adalah seorang kurator dari Jerman. Waktu itu dia jadi juri, dia salah satu juri kompetisi internasional di Archipel gitu. Nah dari situ waktu memang kerjaan jadi reporter di Archipel itu asik-asik, tapi kayak ini ya banyak kayaknya ya waktu itu ya kerjaannya, karena lu misalnya kayak harus nulis tentang pemutaran minimal tuh 2 pemutaran dalam sehari gitu, yang mana deadline-nya adalah setiap malam, yang karena besok paginya itu udah harus dinaikin ke website Archipel gitu ya kan. Waktu lu jadi reporter itu tuh berapa hari setelah jadi reporter lu akhirnya punya, kayaknya gue ada tertarik juga nih film gitu? Sebetulnya kalau soal tertarik apa enggak sama film, gue suka nonton film gitu, suka aja gitu, tapi nggak pernah yang sampai ngulik, itu nggak pernah gitu. Terus nggak nyari juga gitu. Gue sering dapat dari senior atau teman-teman gue yang kebetulan suka nonton film dan mereka nyari ngumpulin, gue jadi kayak tukang nampung aja gitu, dapat banyak, jadi gue tonton aja yang bisa gue dapat gitu. Gue tahu gue suka gitu, tapi suka aja udah, nggak ada nyari yang lebih lanjut gitu. Terus mungkin gue cerita sedikit kali ya, kenapa bisa nyampe waktu itu ke Archipel Festival untuk daftar volunteer gitu. Sebelumnya tuh di kampus tuh gue beberapa kali ikut jadi volunteer di festival film lainnya gitu. Itu pun sebetulnya awalnya juga nggak sengaja sih sebetulnya, ngisi libur semester aja, karena gue bukan asli Jakarta, terus libur semester di Jakarta gitu, jadi kayak ya udah ngisi kegiatan dengan bervolunteeria gitu. Dan kebetulan ya emang gue suka aja gitu nonton film gitu. Terus habis itu keterusan jadi volunteer festival film. Jadilah kayak beberapa kali gue jadi volunteer di festival film, antara lain di Jerman Cinema. Waktu itu gue sama Kak Sofi Setiorini gitu. Terus habis itu mungkin karena emang basicnya gue anak pekerja abis gitu kan, jadi rajin aja kerjanya, terus dicari lagi sama Kak Sofi untuk ikutan di festival film yang lain. Waktu itu di Erasmus Indox, mereka sempat ngadain festival film dokumenter di Erasmus. Terus kemudian ikut lagi di Jerman Cinema tahun berikutnya gitu. Jadi ya dan gue nyobain banyak posisi gitu, mainly karena gue pengen nyari posisi yang gue tetap bisa nonton film gitu, karena kan biasanya kalau lo di festival film, jujur aja gitu, kadang lo malah nggak nonton film gitu. Jadi gue sempat dapat di projectionist. Kemudian waktu udah selesai kuliah, gue lagi nyari kerja sambil ngisi waktu gitu. Gue ya udah ada gue lihat di Twitter waktu itu di student job, karena gue lagi nyari kerjaan gitu. Ada volunteering film lagi nih, daftar gak ya? Terus oh ya udah boleh juga nih, sekali lagi deh nih yang terakhir gue jadi volunteer di festival film gitu. Gue daftar gitu, malah jadi keterusan sampai sekarang ngurusin festival film. Nah terus waktu itu ya udah gitu di Archipel, gue surprise karena ada posisi sebagai reporter gitu, yang sebelumnya gue emang nggak nemu di tempat yang lain. Ya gue seneng aja waktu ditaruh di posisi reporter. Nah lo ngungkit waktu ngeliput Ruth Noack, itu lumayan pengalaman banget sih, karena hari pertama gue liputan gitu, terus dapetnya keynote speech yang ya itu gue agak kaget sih, gue karena nggak gampang gitu. Dan gue kayak oke, buset dah, gue harus nulis ini gitu. Oke, ya udah gue tulis gitu. Dan waktu lo tanya hari keberapa gitu, ada satu momen waktu gue juga diminta ngeliput filmnya Taf Diaz, yang Lullaby to the Sorrowful Mystery. Itu
filmnya 8 jam tuh ada Mansur Zikri join. Mansur Zikri yang assign gue waktu itu. Ada mantan editor. Bos gue waktu itu Zikri. Terus gue di-assign untuk film itu gitu. Dan salah satu aturan yang diterapkan untuk reporter adalah lo mau nulis liputan tentang pemutaran filmnya, jadi lo harus nonton sampai full. Dan filmnya itu 8 jam gitu. Jadi gue langsung film 8 jam, ini kok film 8 jam ya, gue sempet shock gitu, karena kan gue cuma tahu ya film yang 2 jam, banter-banternya 3 jam gitu. Maklum gue cuma nonton film yang ada aja gitu, nggak pernah ngulik gitu. Terus dengan 8 jam itu gue kaget gitu. Awalnya gue nonton juga rada aduh gue bakal ngerti nggak ya nih gitu. Terus gue bakal ketiduran nggak ya nih, gimana caranya gue nonton 8 jam nih di dalam ruangan. Gue sampai bawa bekal tempe goreng, waktu itu gue makan sama Livi, Rafika Livi. Biar gue melek gitu. Ya waktu selesai nonton film ya gue cuma terpukau aja, bisa ya film kayak begini 8 jam. Terus gue kaget aja gitu. Gue juga nggak tidur ternyata selama waktu itu. Ya ada tidur sih di jam-jam awal banget, 1 jam awal gitu, tapi selebihnya tuntas gitu. Dan ternyata gue menikmati gitu. Dari situ gue kayak mulai penasaran sih kemudian. Tapi maksudnya ketiduran di dalam bioskop itu hal yang lumrah dan bukan hal yang tabu. Seenggaknya menurut yang gue pernah baca tuh, kayak menurut si Abbas Kiarostami, dia itu suka banget nonton film di tengah-tengah terus dia tidur gitu. Pas bangun-bangun dia terus kayak nonton lagi, terus ya udah, berarti filmnya buat dia antara yang pas dia bangun dan apa yang ada di waktu dia lagi tidur, misalnya di mimpi apa gitu. Jadi dia punya rekonstruksi sendiri gitu di kepalanya. Jadi boleh juga ya. Terus juga apa sih? Maksudnya gue juga pernah inget tuh apa sih, Robert Bresson gitu, sutradara Perancis, pernah ngomong apa sih? Tadi kan lu ngomongin pas lagi nonton filmnya Love Diaz tuh, apa sih? Mungkin lu nggak sepenuhnya mengerti, tapi kok ternyata ada sesuatu yang lo rasakan gitu, karena dia pernah bilang yang penting lo merasakan dulu sebelum ngerti, kayak gitu. Karena to feel is to understand and to understand is to feel, kayak gitu. Itu quote favorit gue banget lah. Ketiduran pasti kita nonton nggak apa ya artinya. Wajar. Emang di waktu gue jadi reporter di Archipel itu ada satu film yang form banget waktu itu, kurasinya Akbar Yumni gitu. Beliau juga adalah salah satu kurator di Archipel kan. Waktu itu filmnya form banget, gue agak lupa judulnya gitu, tapi gue inget dia sangat bentuk banget, ngomongin soal bayangan, terang gelap gitu, movement. Dulu gue mana ngerti ngomongan kayak begini nih. Gue cuma ngerti itu apa ya, itu film ya. Oke. Kalau gue nggak salah filmnya, gue harus nulis. Iya, kalau gue nggak salah itu film yang 4 jam gitu ya. Gue inget itu filmnya tentang Hitler. Enggak. Itu untungnya itu cuman nggak lama filmnya itu tuh. Cuma karena gue nggak tahu gitu, akhirnya gue mewawancarai si Akbar, dan tulisan gue ya berawal dari pertanyaan itu gitu. Gue nggak ngerti nih soal ini, tapi ya kemudian ya gara-gara dari situ juga gue jadi punya apa sih istilahnya ya, mungkin bayangan baru gitu soal film gitu, yang sebelumnya gue tahunya cuma itu aja gitu. Makanya gue juga nggak nyari, karena ya udah gue suka dan itu aja gitu. Dari situ sih. Gitu. Iya, tadi kan si Dini ada komen satu dari Dini tuh ya. Kawan kita juga, dia bilang boleh nggak sih kalau ketiduran pas lagi program Yuk Kita Nonton. Itu mungkin ya mau bahas juga ya, karena kalau di Portland sih biasanya kan memang bukan diharapkan lagi ya, diwajibkan kayak anggotanya atau terutama yang anak-anak baru itu jadi punya kecintaan sama film. Antara ya bagus kalau mereka udah punya ketertarikan di awal-awalnya gitu kan. Tapi kayak menarik juga nih kalau Anggra kan tadi awalnya juga kayaknya belum banyak bersentuhan dengan, ya mungkin di festival yang waktu itu dia pernah jadi volunteer juga ada kali ya dikit-dikit ya. Iya nggak sih? Tapi kayaknya nggak tergambar dari top 5 yang waktu submit ke jadi volunteer Archipel gitu kan. Ada beberapa film yang memang menurut gue bagus gitu dan ngena di gue gitu. Cuman waktu
harus ngisi form itu gitu. Gue nggak kebayang judul-judul itu sebagai list favorit kebetulan. Berarti belum Cuman jadi ada beberapa yang membekas banget. belum jadi kosakata waktu itu ya, film-film itu. Belum. Itu tuh komennya sahabat aja ya. Untungnya si Anggra ini nggak pernah ketiduran sih. malah gue bawa tempe yang banyak kalau perlu. Iya, jadi oh ya mungkin jadi bingung ya, itu program yang kita nonton apaan sih gitu. Jadi memang di programnya tadi gue bilang juga diwajibkan punya kecintaan sama film gitu anak-anaknya. Jadi memang ini program yang dibikin biasanya tuh kalau kita juga program milisi film biasanya kan ada suatu program berlatih eksperimentasi visual gitu. Nah itu udah minggu keberapa atau bulan keberapa itu kita dikasih gue diminta sama Bang Hafiz gitu, misalnya bikin program nonton yang biasanya secara kronologis karena biar nyambung sama materi yang diajarkan. Misalnya dia lagi ngajarin sejarah seni rupa dunia gitu atau sejarah seni sejarah seni dunia gitu. Biasanya nanti kalau kan biasanya kalau di dunia itu juga pasti saling nyambung ya, terkait ya, apalagi kalau memang di negara barat sana kan memang maksudnya secara wacana, secara peralatan, perlengkapan sama karyanya juga saling berkomunikasi gitu antara medium seni yang ini sama medium seni yang itu. Jadi waktu itu memang bukan waktu itu ya, tapi memang programnya sampai sekarang juga masih jalan walaupun dalam suasana begini gitu. Tapi waktu itu sama Anggra memang khusus. Gue inget sih waktu kita pertama mulai itu kayak sebenarnya kayak ada 6 orang 7 orang gitu yang ikutan pertama kali programnya, karena waktu itu kita pertama-tama kali nonton itu programnya yang gue muterin film-filmnya Lumiere Bersaudara, dan ada film-film pendeknya D.W. Griffith, dan juga ada filmnya siapa? Méliès, Georges Méliès gitu. Karena memang pengennya juga program nontonnya itu kronologis gitu. Jadi pertama juga biar tahu ada sejarah estetika di film tuh gimana gitu, atau sejarah bahasa visualnya gimana, ada juga sejarah manusia-manusianya yang ada di masing-masing dekade. Kalau gue sih membaginya dekade ya gitu kan. Jadi pokoknya kita harus nonton dekade tahun 20-an, periode awal sinema sampai tahun 20-an abis itu dalam 2 bulan gitu. Ya gue inget ini kan, pokoknya ada seminggu tuh bisa 2 kali. Oh. Kadang nambah gitu. Karena gue tinggal di dekat sini juga. Iya, sesuai kebutuhan juga gitu Terus waktu itu memang itu 6 bulanan lebih atau 7 bulanan lebih ada kali ya. Gue waktu itu nontonnya kebetulan barengnya sama lo. Karena awalnya dari 7. Nah, nanti yang sisa yang 6-nya lagi juga kayaknya akan masuk dalam sebagai kawan bicara gue di episode di hari-hari berikutnya gitu. Kemana 6 orang itu selama 6 bulan berikutnya? Ada kok. Ada ya? Gitu. Jadi memang sebenarnya kan gue juga, maksudnya gue dulu juga pertama kali nonton film juga setelah lulus kuliah gitu kan. Gue bukan orang yang nonton film banget dari kecil gitu. Kalau misalnya dulu gue juga nontonnya dari kecil tuh zaman rental VCD gitu aja, yang ada di situ aja gitu. Itu bukan suatu kebutuhan. Bukan suatu kebutuhan, dan mayoritas adalah yang gue tonton TV series, yaitu Friends. karena itu mudah dan banyak tersedia di mana-mana, dan memang nggak tahu ya, kalau gue dulu memang waktu kecil karena nontonnya di TV gitu, film lah, maksudnya lu sekali ngeliat satu, lu kayak udah ngeliat semua gitu. Makanya gue nggak terlalu suka dulu nonton film waktu kecil. Jadi biasa aja. Walaupun dulu gue inget waktu di TVRI itu setiap malam minggu tuh kayak ada acara apa gitu ya. Tapi udah acaranya tuh agak-agak tengah malam, yang kalau untuk anak kecil itu adalah jam tidur yang lu kalau anak SD nggak boleh tidur jam 12 malam gitu ya. Jadi gue suka, tapi itu malam minggu gitu.
gue suka memohon-mohon sama bokap gue kalau gue boleh nonton film Indonesia. Dan itu kalau mungkin kalau sama. ya itu pokoknya acaranya dimulai itu kayak ada layar yang kebuka gitu, layar bioskop yang kebuka gitu. Cuma gue lupa nama acaranya apa. Biasanya film Indonesia, tapi itu sama sekali. Gue inget pengalaman itunya, memohon-mohonnya, tapi gue nggak inget film-film gue tonton waktu itu gitu. Nah, apa sih? Kalau gue, maksudnya kalau gue sendiri pertama kali ada ketertarikan itu di zaman memang udah ada DVD bajakan sih. Waktu itu kan tahun berapa ya? 2006 sih kalau gue nggak salah ya. Karena di Mangga 2 di Glodok itu kan bajakan merajalela ya. Maksudnya, misalnya lu bisa tahu deh pembajak Indonesia atau Jakarta gitu, itu bacain top 1000 film terbaik versi IMDb. Karena lu bisa nyari nomor 1 sampai 1000 ada di DVD bajakan. Sampai misalnya mereka dan berarti mereka paham ya, mereka juga aware gitu sama orang pasti akan nyari film yang ada di listnya top 1000 film terbaik versi IMDb. Jadi waktu itu karena bajakan banyak banget dan waktu itu gue juga kebetulan baru awal-awal bisa kerja, jadi baru punya duit gitu kan. Jadi bisa beli sesuai apa yang gue demen, sesuai yang gue mau. Kenapa Ji nanya gitu? Kalau gue sih setuju untuk pengetahuan. Abis gimana ya waktu itu aksesnya? Gimana gue bisa nonton Kurosawa tahun 2006? Kecuali waktu itu gue inget, waktu itu sih gue inget Kinoforum tuh masih di studio tim yang sekarang juga udah dirubuhin ya. Studio tim 1 yang tempatnya ya luas banget kayak studio bioskop biasa gitu. Gue cuma bisa nonton filmnya Akira Kurosawa, Seven Samurai pernah di situ tuh. Sekali yang nonton cuma 5. Gue dan 4 temen gue. Temen gue 2 lagi bawa bantal. Terus pas abis filmnya dia bilang, itu kan mukanya sama semua yang main ya? Gue antara mau nabok sama ngakak gitu. Nah waktu itu kan memang pas era bajakan itu ada tuh Seven Samurai gitu. Karena juga film-film Kurosawa banyak banget gitu. Ada Rashomon lah, ada Redbeard, ada apa tuh yang High and Low, Ikiru dan lain-lain. Tahun berapa sih itu Yuk? 2006. Tahun berapa sih itu? 2006. Oh 2006 ya? 2006. Iya. Nah itu pertama kali terpapar gitu dengan film-film yang biasanya kagak ada di Video Easy atau di Ultra, iya Allah, itu ada juga dekat rumah gue gitu. Tapi gue inget sih waktu SMP gitu pas zamannya Laserdisc gitu ya. Gue punya Lo SMP tahun berapa Yuk? 94, 95 kayaknya. Nah itu gue inget itu zamannya Laserdisc yang gue sewa setiap minggu sih. Filmnya Grease. Lu tau Grease gak sih? John Travolta, Olivia Newton-John. Enggak. Ya, itu doang yang gue sewa sama ini Snow White and the Seven Dwarfs, film tahun 30, film Disney tahun 30-an. Yang mana waktu itu gue sampai nggak mau balikin, akhirnya gue bilang gue minta bokap gue beliin gitu. Iya gitu. Nah kalau Panji tuh Lion King ya. Terus tapi gue bersyukur ternyata kata Sergei Eisenstein film terbaik di dunia itu Snow White katanya. Seriusan? Lo coba googling. Gue pernah baca gitu. Karena menurut dia sangat ya waktu itu kan pas si Sergei Eisenstein waktu aktif bikin film itu kan masih hitam putih ya. Apa maksudnya sebenarnya kan katanya juga teknologi warna sebenarnya udah bisa masuk di film dari lebih awal daripada daripada yang sebenarnya terjadi gitu. Cuma memang kayaknya ada kepentingan ekonomi di belakangnya juga dan teknologi gitu yang agak-agak kita tunda dulu ya. Maksudnya kayak sekarang kita tahu aja misalnya prosesor komputer sekarang kan maksudnya yang lo tahu ada yang baru gitu. Ternyata kalau Intel itu udah mempersiapkan untuk prosesor 10 tahun ke depan gitu kan. Cuma mereka tahan dulu. Itu kan strategi bisnis juga. Kayaknya waktu itu juga. Cuma lo sering berarti beli VCD bajakan itu zaman tahun 2006-an itu. DVD. Oh udah DVD. Ya, kalau VCD itu kayak gimana ya?
ribet kan, kalau satu film harus 2 atau 3 keping gitu kan, kayaknya nggak praktis aja gitu. Terus juga mahal nggak sih waktu itu? kalau yang di Glodok itu, jadi ada ini ya, ada termnya, ada beberapa term dalam DVD atau DVD bajakan kalau di era itu. Ada yang bajakan lokal, yang artinya yang harganya 5.000. Kadang-kadang kadang-kadang bukan kadang-kadang, seringnya juga jadi promo. Misalnya lu beli 10 dapat 1. Itu kan berarti wah, ada minta ceritain Grease. Nanti cot. Coti. Dengan senang hati. Iya, apa sih? Ada termnya bajakan Lunasin dulu lokal. tuh harga. Harganya 5.000, gue ingat. Jadi ya murah lah ya, 5.000. Terus jadi itu bajakan lokal. Terus ada lagi yang bajakan kalau yang demen beli bajakan tahun 2000-an awal tuh biasanya, atau 2000 pertengahan ya. Tahu ada yang namanya bajakan Cina, yang namanya bajakan Cina itu dibagi 2 lagi. Ada yang bajakannya Boeing, itu harganya 20.000. Dia cuma ngebajak, biasanya cuma film utamanya doang, kemasan seadanya. Sebenarnya itu mungkin bajakan lokal kalau di Cina gitu. Jadi ini bajakan lokal gue kayak gitu. Kayak bajakan lokalnya kita yang 5.000-an itu. Cuma dia kemasannya lebih cakep dikit lah. Karena gue inget dulu covernya dari kardus gitu. Terus Nah, tuh. Panji tahu, Soti tanya soal Grease dan Panji tahu. Gara-gara mau jadi tema buku tahunan kelasnya. Oh gitu. Itu kelas berapa, Panji? Iya, Panji emang rambutnya lihat aja kayak John Travolta. gue baru ingat Panji itu rambutnya kayak John Travolta dulu. Tuh, contohnya tahu kan, Boeing. Nah, itu 20.000 tuh harganya kalau di Mangga 2. Dan itu nggak semua toko DVD jualan DVD Boeing gitu. Tapi banyak kan memang yang dijual itu sama si Boeing itu film-film klasik. Film klasik tuh kayak film-film tahun, ya pokoknya dari zaman era film bisu sampai 80-an lah gitu ya. Terus nah terus ada satu lagi yang lebih niche lagi, lebih mahal ya, harganya 35.000, 2 layer. Lo tau gak sih kalau dulu DVD itu ada single layer sama 2 layer? Kalau tukang burning atau ngopi DVD lu pasti tahu. Kalau single layer itu kapasitasnya 4,5 GB satu DVD satu keping. Kalau yang 2 layer itu bisa 7 sampai 8 GB dalam satu keping itu. Jadi memang yang double layer itu kan kalau DVD asli itu yang rilisan studio film atau rumah produksi yang mapan, yang beneran, yang asli ya, itu kan memang 2 layer karena kualitasnya waktu itu memang lebih bagus ya, 1080p bla 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 gitu. Terus special feature-nya banyak kan. Nah, kenapa gue juga gak demen sama VCD, karena gak ada special feature-nya. Karena gue demen banget tuh nontonin orang wawancara behind the scene bla 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 yang gak penting banget. Dulu juga DVD itu ada Easter egg, kalau lo tahu. Misalnya lo beli DVD asli gitu, ada Easter egg-nya gitu. Itu kayak feature tersembunyi yang misalnya tampilan interface muka DVD-nya, menu DVD-nya tuh ada gambar aktor aktrisnya, terus di pojok kanan ada gambar pohon. Kalau lu klik pohon itu, terus ada komentari tambahan yang nggak ada di mention di cover belakang atau depannya gitu. Itu namanya Easter egg. Itu gue demen banget tuh begituan. Oh, oke. Receh banget ya. Tapi itu bajakan Cina yang di atasnya Boeing itu 35.000 satunya. Jadi waktu itu kebetulan waktu itu gue lagi, karena gue lagi apa sih, demen dengerin musik yang apa sih, kayak indie bla 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 gitulah. Terus teman gue ada anak Bandung, dia ternyata juga demen film. Dia kan dia nyaranin nonton Blue Velvet ya, David Lynch gitu. Terus gue cari-cari di abang-abang bajakan yang 5.000-an, kagak ada. Padahal itu masuk top 1.000 film IMDb gitu ya. Terus kata dia, dulu pernah ada, dulu tuh kapan gitu. Iya anjir, gue telat suka film kayak gitu. Ternyata ada yang bajakan 2 layer ya. Terus agak-agak bengong gitu nontonnya. Lu udah nonton belum? Kenapa tuh bengongnya? Blue Velvet udah nonton? Gue sempet waktu itu nonton kayak di awal-awal zaman kuliah. Habis, cuman kayak sempet di temen, karena temen gue tuh punya filmnya gitu. Terus gue kayak apa sih ini, kayaknya gue nggak suka deh. Jadi gue nggak selesaiin itu film. Nggak sempat selesaiin. Karena itu filmnya gimana ya? Kalau lo nonton itu kan kayak
kumpulan orang-orang freak gitu kalau lo secara ngelihat itu apa sih orangnya teriak-teriak gitu ya. Gue inget yang main itu Isabella Rossellini, yang mana adalah ternyata gue juga baru tahu belakangan setelah lama nonton film, dia anaknya Roberto Rossellini, salah satu sutradara favorit gue dari Itali, dan aktris salah satu favorit gue Ingrid Bergman. Makanya mukanya mirip banget gitu. Ya iyalah emaknya. Ya kan. Ya terus ya gue nggak ngerti itu film aneh banget kan. Warnanya tuh sangat kontras antara objek-objek di dalam film itu. Juga ada warna bunga yang gue inget banget, itu yang gimana ya, kayak dream gitu, kayak mimpi. Warnanya tuh kayak emang sengaja di grading atau disaturasi seperti itu gitu. Jadi memang itu secara visual itu kuat banget gitu. Cuma gue kagak ngerti waktu itu, gue ingat kan gue balik ke teman gue yang rekomendasiin, gue kagak ngerti, aneh banget filmnya bla 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 gitu. Terus tapi gue jadi penasaran, ini orang jadi kalau keluguannya waktu itu adalah kalau kita bisa suka musik yang sama, mungkin selera filmnya juga sama ya. Kayak gitu. Jadi gue nanya beberapa. Kenapa? Ada nggak tuh yuk film-film yang pernah lo tonton lainnya yang menurut lo itu punya kesan warna kayak gitu juga gitu? Kan lo nonton banyak tuh, dan bahkan setahu gue lo bikin list ya film-film favorit lo dari dekade ini dekade itu gitu. Lo punya nggak sih list film yang punya impresi warnanya tuh kurang lebih gitu, atau nggak harus gitu, cuman punya impresi warna kuat? Contoh. Banyak filmnya yang paling, maksudnya yang pertama kali keinget itu filmnya Michael Powell dan Emmerich Pressburger. Sebenarnya dia filmmaker Inggris tahun 40-50-an, zamannya sejaman sama Hitchcock gitu. Cuma kalau handphone gue sorot. Tilting sendiri gitu. Zamannya sejaman sama Hitchcock tahun 40-50, dan bahkan kan Hitchcock waktu itu beken banget ya, kayak apa ya, mungkin waktu itu dia sutradara nomor wahid sedunia kali ya. Gitu, apa yang dia bikin biasanya laku gitu. Jadi orang punya nabi ya. Terus jadi orang punya kayak tandemannya, oh ini Hitchcocknya Inggris gitu. Kalau Michael Powell sama Emmerich Pressburger tuh dibilangnya gitu, Hitchcocknya Inggris gitu. Sebenarnya Hitchcock juga dari Inggris kan. Gitu. Yang kocaknya juga Hitchcock dari Inggris. Terus juga atau dari Hitchcocknya Perancis, Henri Georges Clouzot gitu, yang bikin Diabolik sama Wages of Fear gitu. Nah kalau Michael Powell Emmerich Pressburger itu ada dua filmnya yang sebenarnya gue tuh kayak beberapa bulan yang lalu baru nonton sama si Mika, dan sebenarnya lo harus nonton tuh filmnya. Judulnya Peeping Tom. Dia tentang wah itu mesti nonton sih. Itu tentang waktu itu kayaknya waktu itu ada kayak kamera kecil tuh baru bisa dibeli sama orang umum gitu, lebih murah gitu. Jadi itu tentang orang yang suka bikin film. Sebenarnya nggak film, dia pembunuh. Halo, mana? Gue dengar. Iya, itu jadi Peeping Tom itu film tahun berapa? 48 apa 45 gitu. Itu film tentang pembunuh yang mengabadikan korbannya perempuan gitu. Biasanya perempuan wanita tunasusila gitu. Dan jadi dia memfilmkan saat dia mau membunuh perempuan itu. Jadi dia memfilmkan ketakutannya yang dilihat perempuan itu adalah dia di balik kamera. Jadi yang dia lihat sebenarnya perempuan yang takut itu karena ngelihat kamera dan karena ngelihat pembunuhnya. Itu keren banget sih. Itu. Jadi imajinasinya si pembunuhnya itu ada di belakang kameranya malahan. Iya, gitu. Sebenarnya Peeping Tom itu kan, tuh Dini tahu. Cuma dia udah baca berarti ya. Nah, cuma kalau Peeping Tom itu kan apa? Itu filmnya gimana ya? Jadi yang keren itu, yang nggak kena sama dia, karena dia pakai kamera untuk sebagai salah satu instrumen pelengkap ritual pembunuhannya, kamera. Dan waktu itu kan kamera itu tripodnya tuh kayak nyambung gitu sama kameranya kan. Nah tripod itu biasanya tajam kan bawahnya. Nah itu tripodnya dia bisa dilepas jadi pisau. Jadi pas lu ngarahin kamera gitu, lu mau ngebunuh orang, tripodnya diginiin, terus dicopot jadi pisau. Jadi orang ngelihat antara ngelihat kamera terabadikan, terdokumentasi gitu. Nah itu keren banget.
Waktu itu sih gue nonton sama si Mika kalau nggak salah. Terus satu-satu orang yang nggak kena sama begituan adalah tetangganya yang buta. Kan keren. Karena dia nggak bisa ngeliat. Iya. Nah, terus si pembunuhnya itu mengabadikan, jadi dia punya pengarsipan sendiri di ruang bawah tanahnya. Adalah film-film yang dia shoot tentang cewek-cewek yang dia bunuh gitu. Jadi, nah terus pada suatu saat dia proyeksiin semua gitu, ada beberapa proyeksi gitu. Dia keren banget kayak instalasi gitu tentang dokumentasi dia mau membunuh itu. Gitu. Nah, itu keren banget. Nah, tapi si ibu-ibu yang buta ini cuma mau berjalan menuju layar. Dia menuju layar gitu sampai meraba gitu, dan proyeksi cewek-cewek yang dibunuh itu kan gede-gede gitu di layar gitu. Terus si cowok itu cuma bilang gini, come to my cinema gitu. Wah, itu keren banget sih. Anjir. Come to my cinema. Atau kebalik ya gue. Atau cewek itu yang bilang. Nah, itu kayaknya harus ditonton sih. Gitu. Tadi kita ngomongin apa ya? Oh iya, waktu era DVD bajakan. Nah, itu gue salah satu pertama kali gue nonton, gue beli DVD bajakannya yang 2 layer, 35.000 per keping. Halo Winda. Jadi waktu itu, nah yang bajakan 35.000 itu, kalau Boeing kan tadi kemasannya cuma ya agak sedikit rapi dari bahan kardus ya kan. Kalau si Boeing ini, kalau yang 35.000 ini, itu kayak kertas art paper atau kertas poster gitulah yang licin-licin gitu. Yenji, kertas licin-licin gitu, terus kotaknya bagus. Biasanya kan kalau DVD bajakan tuh yang murah-murah gitu kan, kotaknya hitam udah ketok, plastiknya keluar gitu kan. Terus kayaknya nggak cakep banget deh kalau dipasang di rak gitu. Nah, ini kertasnya bagus, warna putih. Terus dia sampai bikin bukan cuma covernya, dia juga bikin covernya itu kayak buku gitu. Gue inget banget, gue beli filmnya, box setnya Criterionnya François Truffaut, bajakan inget. Itu kayak 6 film kan tentang Antoine Doinel. Itu box setnya Antoine Doinel, François Truffaut. Kalau lu pernah denger filmnya, kayak gue kasih lu. Beli di mana lo? Itu di Mangga 2. Ada François Truffaut. Iya, waktu itu gue nonton Oke. Les Quatre Cents Coups. Gue lihat ada orang Perancis nih kayaknya join. Atau 400 Blows. Guillaume. Halo Guillaume. Terus Les Quatre Cents Coups itu atau 400 Blows, kan gue demennya itu, maksudnya yang gue tonton itu doang. Dalam box set itu. Dan itu yang lo kasih ke gue. Iya, emang itu karena ya itu penting, maksudnya harus nonton gitu kan. Kalau lo ngomongin sejarah film, apalagi lo lagi ngomongin nouvelle vague dari Prancis atau French New Wave gitu ya, itu ternyata lo harus nonton gitu kan. Terus nah yang gue tahu cuma 400 Blows, ternyata seri Antoine Doinel itu di box set itu lengkap dari masih remaja, enggak sih, setelah Cincin hanya 2, ada aja oke. Ada juga yang demen kan cincin itu. Karena di situ ada pempek enak juga, Cot. Ini spesifik ya, yang bakal ngeh banget adalah anak-anak yang emang gedenya di Jakarta. Iya, anak-anak demen film. Nah, ntar juga nih, terus dia itu ternyata Antoine Doinel itu serinya ada 6-6 film, ada film pendeknya setelah itu, terus ada film dia. Kan Antoine Doinel itu kayak dia remaja masa SMP, umur 12-13 tahun loh, lagi nakal-nakalnya ya kan, nakalnya di sekolah gitu. Tapi seri-seri berikutnya dia tuh mulai pacaran pas kuliah, pas dia udah menikah atau dia udah agak tua dikit gitu. Jadi box setnya lengkap. Nah, dia itu secara kemasan, secara packaging itu juga sampai bagus banget. Sampai buku, kalau Criterion tuh biasanya ada ininya juga kan, ada bukunya itu biasanya tulisan dari biasanya kayak catatan produksi, bisa juga ada tulisan scholar atau kayak review pendek juga ada kan biasanya. Review pendek, atau biasanya mereka lebih ini lagi, review dari Cahiers du Cinéma atau Jean-Luc Godard tahun 60 tentang film itu, kayak gitu. Yang lebih obscure lagi, dia temennya karena memang itu yang dicari gitu. Kalau review yang ada di online mah ngapain gitu kan. Nah itu mereka bajakannya seniat itu sampai bukunya dibikin. Walaupun kalau kita buka bukunya ternyata dual bahasa
bahasa Cina bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris itu suka typo. Gue bingung juga ya. Buset, ini diketik Cina ulang ya bahasanya yang satunya iya. ya. Berarti diketik ulang kan sama dia. Ya. Terus gue juga, nah itu, jadi pas wah gila, ini juga kemasannya cakep banget gitu. Jadi ya udah. Tapi memang film setelah Blue Velvet itu yang paling bikin gue pertama kali demen film ya itu sih sebenarnya. Seven Seal yang Ingmar Bergman gitu. Karena itu gue inget waktu itu gue pertama kali nonton 2 hari gue nonton 4 kali, kagak ngerti. Anjrit. 35.000 ini tadi kan gue udah bilang kalau 2 layer, kalau yang Boeing 20.000. Lo catat tuh Din ya untuk pricing ya. Ulang. Itu tahun berapa yuk tadi? 2006 ya? 2006 ya? Ya 2007 ya. Gitu. Ya udah, gara-gara nonton Seven Seal itu gue kagak ngerti sih. Kapan ya? Lu udah nonton belum sih? Bergman tuh gue nontonnya yang ini, Winter Slide, bukan yang Seven Seal. Oh, waktu itu. Oke. Ya. Ya, Winter Slide. Ya, itu kan kalau di Seven Seal kan ada scene yang terkenal banget tuh, yang kesatrianya tuh kayak main catur sama kematian gitu kan. Jadi gue waktu itu apa sih nih? Gila, menyangsik agama yang terkonstitusi ya, ceritanya kan gitu ya. Ternyata filmnya ya yang lu nonton Winter Slide juga itu kan tentang itu. Sama lu udah nonton? Iya, kurang lebih sama. Fanny and Alexander kan? Ya itu kayak Fanny and Alexander tuh kayak apa? Fanny dan Alexander. Lu waktu itu nonton gak sih? Enggak gitu enggak. Waktu itu anak-anak nonton bareng soalnya di sini. Ya jadi gara-gara Bergman itu gue udah nonton film 4 kali kagak ngerti, terus baca lagi review orang-orang, anjir makin bingung lagi, ternyata film bisa begitu, beda sama Grease. Balik lagi ke Grease. Terus dari kebingungan itu harus lo nyanyi kan lo bingung tuh. Iya, kan lo bingung tuh. Kan lo bingung, terus lo gimana tuh? Apakah lo ada usaha untuk terus apa sih kayak memecahkan kebingungan itu sendiri, atau lo akhirnya oh yaudah lo cuek aja tapi gue terus nonton terus? Iya, gue bingung. Akhirnya makanya gue selain nonton 4 kali, yang walaupun juga gak ngerti akhirnya sampai waktu itu ya. Terus gue jadi bacain kayak ada kali 10 review orang-orang, apa sih ini? Buset, berat amat ya. Jadi gitu. Wah ternyata film bisa begini ya. Terus kalau gue pas itu dari pertama tuh mungkin juga gue nggak, maksudnya gue pernah ada temen yang yang gue tau suka nonton, terus pas gue ajak nonton film Hitam Putih tuh kayak protes gitu, aduh bewe ya. Kenapa? Nah ya belum biasa aja. Kalau menurut gue film itu juga masalah kebiasaan sih, belum biasa. Oh iya sih. Iya kan, ya belum biasa aja karena lu selama ini dapetnya nontonnya yang begini-begini aja gitu. Bukan masalah, bukan persoalan sepenuhnya tentang apa sih, kadang-kadang kalau dibilang snob banget sih nontonnya kayak gitu, bukan soal itu doang gitu. Ternyata juga ada masalah kebiasaan. Maksudnya ada kan karena gue, kita belum biasa bahasa yang begitu. Maksudnya semuanya kan sekarang ini kayak apa ya, udah kita jebrol kan warna semua kan. Jadi untuk lihat yang hitam putih kan emang nggak sering gitu loh. Maksudnya bukan sesuatu yang sering muncul kan kalau di kayak misalnya TV. Ya, karena kalau misalnya gue referensi nontonnya ya pasti TV lah yang utama gitu. Daripada kaset bajakan, TV lebih utama. Iya. Terus ya juga, tapi waktu itu temen gue bilang iya pasti BW gitu, kayak nggak biasa, tapi dia nggak ada masalah gitu pas nonton Schindler's List. Nah kalau bisa sih nonton Schindler's List gitu kan, itu berarti masalah kebiasaan aja. Akhirnya temen gue setelah 3 kali menonton kayak kok gue udah gak mikirin ini temputnya lagi ya, wah ternyata emang masalahnya kebiasaan gitu. Oh itu temen lu sampai ngomong begitu? Iya, nanti dia akan gue jadi kawan bicara di hari kebeberapa gitu. Siapa tuh? Nanti juga tahu. Nanti gue bahas lagi pas ada orangnya. Tadi gue sampai mana ya? Nah iya Nah iya, cuma maksudnya kan kayaknya gue juga punya teori gitu kan, teorinya tuh kalau cerita telenovela. Iya, kok tahu gue demen telenovela. Gue nonton semua. Gue juga demen, itu tontonan masa kecil coy. Yang main Thalia aja. Oh iya Thalia. Itu masa-masa SMA. Ya terus apa sih? Masalah kebiasaan. Aduh gue jadi lupa deh tuh mau ngomong apaan. Ya, jadi gue punya teori juga setelah
Kau tebak deh. jadi gue juga punya teori, maksudnya semakin lu jarang nonton, kayaknya lu lebih terbuka gitu sama sesuatu yang baru gitu. Misalnya kayak langsung dikasih nonton. Oh iya, kemarin sih menyambung obrolannya. Kemarin si Coki ngobrolin ini apa ngobrol pribadi sama gue ya. Jadi pokoknya yang tadi gue kan lagi cerita sama dia, iya waktu itu gue nonton Seven Samurai di Kino Forum yang lama gitu, yang nonton cuma berlima, gue dan 4 lagi temen gue, yang tadi 2 bawa bantal gitu. Nah temen gue pas sudah kelar filmnya dia bilang, itu kenapa yang main mukanya mirip semua? Terus iya, dia tuh nonton filmnya gila banget, ke bioskop seminggu tuh bisa lebih dari 3 kali ya, misalnya 3 kali gitu. Terus nontonnya itu dalam frekuensi waktu yang lama, bisa belasan tahun gitu, dengan kayak begitu. Cuma memang yang ditonton yang ada di bioskop gitu. Nah itu dia yang bilang begitu, kok mukanya mirip semua, terus apa film isi teriak-teriak semua. Nah terus pas gue cerita gitu ke si Coti, dia bilang, tapi temen gue yang orangnya nggak nonton banget, terus yang apa sih orangnya tuh yang pacaran, yang pokoknya cowok adalah iya bener nggak sih Cot? Itu nonton, dia ngajak temennya itu nonton Seven Samurai di Japan Foundation 4 jam ngakak-ngakak sepanjang film. Terus pas habis dia bilang, itu 4 jam, kok gue pikir bentar gitu. Ternyata kayak gue juga punya teori, semakin lu tidak terlalu banyak terpapar dengan film, semakin lu nggak tahu gitu, semakin mudah gitu ya untuk untuk membuat program yuk kita nonton masuk ke otak. Mungkin itu yang terjadi sama gua kali ya. Iya, jadi kan memang gue inget sih waktu itu memang kita nonton sampai dekade 70-an ya, apa 60-an ya? Iya. 70 ya, karena kita nonton filmnya Mike Lee sama Ken Loach, Cass. Iya, Mike Lee. Iya gitu. Jadi selama lebih dari itu hampir setahun kali ya, enggak ya? Enggak cuma 6 bulan 7 bulan, karena bisa. Iya, itu cukup lama kok. Itu cukup lama sih yang rutinnya gitu, sampai kemudian kita kayak ya gue mulai nonton mandiri, tapi kadang-kadang kita tetap nonton bareng gitu. Kalau gue lagi mau, Yuki gue mau nonton film ini bareng dong, ayo temenin gitu. Jadi tetap sering nonton bareng. Iya, nah terus kalau dari selama 7 dekade yang gue cekokin gitu ya, apa sih yang kepikiran pertama, apa yang lu demen gitu dari film yang gue cekokin itu kan kayak ada 150 film kali ya selama program dari sampai 70-an itu kan bisa ada 100 film lebih kali ya yang gue pasti tonton, dan gue nonton bareng sama lo most of the time, 95% gitu, kecuali gue yang apa sih, ada nggak yang melekat di otak lo gitu? Kalau secara pengalamannya, maksudnya karena kan gue berangkat dari orang yang ya udah taunya film yang ada di TV gitu, terutama yang dari bioskop Trans TV gitu, kemudian ya dari bioskop pada umumnya aja gitu, film yang available aja gitu. Terus waktu mulai nonton yang film-film yang lokasi gitu, film-film dari referensi sinema dunia gitu, sutradara-sutradara besar dalam sejarah sinema gitu, gue kaget aja sih gitu, indah banget. Gitu. Walaupun pada seringkali gue nggak ngerti gitu indahnya itu gimana itu pada waktu filmnya indah atau pilihan gue indah? Bagus sih. Dua-duanya deh. Terus nggak dikasih duit jajan sama lo. Terus ya ada beberapa film yang kemudian ninggalin impresi banget itu. Banyak lah yang gue ngerasa ini indah, bagus gitu, cuman gue nggak bisa ngomong dengan baik gitu, indahnya tuh di mana sih gitu, kenapa ini bisa bagus banget kayak begini ya gitu. Terus kemudian ya, tapi di saat yang bersamaan kan kita di Forland ada ngobrolin soal sejarah estetika dunia, dan kemudian kelas milisi film masuk kan, ngasihin gue apa sih kosakatanya ini loh gitu, ngomongin soal visual, garis gitu, terus kemudian komposisi, bentuk gitu, terus ya memperbaiki kosakata untuk mengekspresikan gitu saat gue menilai film bagus tuh bagusnya dari mana ya. Ada cukup
beberapa film lah yang sangat meninggalkan kesan itu mendalam gitu. Mungkin salah satunya ini kali ya, si Last Year in Marienbad. Oh, film yang lu sempet tanya ke gue gitu kan. Lu sempet tanya ke gue kan, ada nggak sih yang paling impresif banget film gitu dari kita nonton itu ya? Itu sih Last Year in Marienbad gitu, karena bagus banget gitu. gue terpukau banget tuh, bagus banget. Nah itu kenapa bagus Bra? Karena itu film kan enigmatik banget ya. Ada nggak sih sebuah enigma di sini? sebuah enigma mana? Jangan dia kagak nonton lagi dan belum nonton lagi. Itu kan film yang itu kan kayak puzzle banget ya film ya. Maksudnya karakter-karakternya nggak punya nama. Misalnya namanya X, Y, M, A, gitu-gitu. Dan lu nggak tahu. Itu kan kayak filmnya juga kayak berkelindan antara masa lalu. Dia ngomongin masa lalu, masa sekarang, atau masa depan sih, kayak gitu kan. Itu terus tiba-tiba dia bikin game pakai korek-korek api itu kan. Nah, ya itu kan gimana tuh waktu itu? Kok bisa impresi? Emang gambarnya cakep banget, hitam putih cakep, bajunya cakep. Itu gue inget dress-dressnya itu dress Christian Dior sama Chanel tahun segitu. Coba maksudnya gimana waktu itu, apa yang membuat lo seimpresi itu, mendapat impresi yang oke banget dari film itu? Jadi ya yang tadi lo bilang sih, maksudnya secara ya gambarnya emang bagus banget gitu. Karena salah satu yang paling bikin gue nganga gitu pas nonton ya memang kayak ngelihat gambarnya, terus gerakan kamera gitu di filmnya. Dan ya kebetulan juga waktu itu kan kita lagi ngobrolin soal sejarah estetika dunia, terus bersentuhan sama era barok gitu. Terus gue jadi kayak mengenali, oh begini ya gitu. Walaupun waktu dulu di sekolah dasar sempat ada obrolan itu gitu soal sekolah dasar SD apa SMP gitu lah, ngomongin soal sejarah maksudnya aliran-aliran seni gitu, tapi kan nggak pernah mendalam gitu. Pas di forum lainnya kan dibahas tuh kayak barok itu kayak gimana. Nah waktu nonton film itu tuh otomatis kayak gue yang sempat tanya, begini ya maksudnya ya bentuknya gitu. Dan mungkin karena itu juga gitu, jadi gue sangat-sangat tertarik gitu sama filmnya. Dan warna hitam putih itu ternyata memang sangat ngasih kesan yang dalam banget sih, lebih dari hit itu cuma hitam putih gitu, tapi dia bisa lebih dari warna-warna itu sendiri gitu, ngasih kesan yang dalam banget gitu. Terus jadi secara bentuk emang gue juga mau nanya begitu, antara gue yang pelupa atau SD lu kecanggihan. Makanya gue bilang antara SD atau SMP ada tahu aliran-aliran itu diajarin, aliran seni musik. Beneran deh, gue nggak bohong. Terus SD gue di Pemalang. SD mana lu? SD Pemalang. SD 01 Paduraksa Pemalang. Iya, terus habis itu ya secara bentuk sih terutama gitu kan. Dan kemudian kalau masalah lo bilang tadi masalah karakternya membingungkan apa segala macam, gue kagak begitu mikirin itu pada waktu itu nonton, karena gambarnya udah maksudnya udah ngiket perhatian gue banget gitu, terlepas dari apapun gitu. Interior di dalam ruangannya sendiri kan jadi bagus banget ya. Cara kamera bergerak gitu pada waktu itu ya so far adalah itu yang paling nangkep impresi gue gitu soal si Last Year in Marienbad ini. Oke. Maksudnya gue kenapa gue juga gue juga punya alasan yang berbeda kenapa gue demen film itu, karena menurut gue dia juga gimana ya, dia juga sebenarnya gue malah inget sama film-film, gue demen film itu karena gue banyak nonton film-film Hollywood tahun 40-50an, karena itu banyak dari gesture atau dari framing, itu banyak ngingetin sama film-filmnya Hitchcock atau film noir gitu, film noir tahun 40-an gitu. Itu kan ada cowok ada cewek kagak ketahuan namanya, terus kayaknya mereka punya masalah gitu, tapi kita kagak tahu juga masalahnya apa. Kita nggak tahu latar belakangnya, tiba-tiba mereka masuk ke ruang yang sama, ada repetisi gitu, terus tiba-tiba ini beda lagi, terus ini mimpi apa bukan sih, ini masa lalu apa bukan sih, kan begitu mulu ya, kayak lu masuk ke labirin gitu loh filmnya gitu. Nah terus tapi kan memang ya seperti film itu sih, gue ingat siapa ya yang ngomong tuh, film itu kan kayak pintu ya, maksudnya kalau lu tugasnya sutradara itu ngebuka pintu dikit gitu,
Sisanya penontonnya mau masuk apa kagak. Kayak gitu. Tapi udah mau habis nih. Ya. Nanti 1 menit lagi ya? 1 menit lagi. Nah terus menurut gue ya ya kocak aja gitu dengan latar belakang. Iya, tapi udah mau gue udahin deh, gue kasih penutup. Mati sendiri gitu otomatis. Oh iya, ayo gabung biar bisa. Iya, waduh ternyata udah 1 jam dan itu juga tanpa ada line produser kami, Volta Juneva, yang mengingatkan saya ternyata videonya udah berakhir sendiri. Ya. Algoritma 59 menit Instagram live. Tapi ya memang udah waktunya sahur kali ya. Mungkin juga kayaknya obrolan sama Anggra belum habis karena maksudnya memang karena kita punya pengalaman bareng yang nonton bersama itu yang panjang, memang maksudnya yang terlalu pendek untuk diceritakan dalam algoritma Instagram live 1 jam doang. Mungkin beberapa hari ke depan gue akan mengundang Anggra kembali gitu ya, karena pakai jelangkung aja ngundangnya yuk. ya ternyata ada beberapa yang gue bahas juga masih ada yang terbahas gitu. Tapi ya cukup sekian mungkin hari ini ya. Di sini kita gabung lagi di Amarkot besok jam 3. Besok siapa? Sampai jam 4. Besok rencananya sih Duha, harusnya hari ini, cuma katanya dia lagi speechless. Tukeran ya? Iya, speechless. Gue juga speechless yuk. Kenapa lo? Speechless aja. Speechless. Ya udah. Selamat sahur ya kawan-kawan. Kalau mau gabung lagi besok bareng dengan Duha Ramadhani di acara Amarkot gitu. Ya, selamat sahur. Terima kasih. Bye. Dadah. Selamat.